sebelum memulai perkuliahan dipersilahkan untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum memulai materi hari ini yang nggak akan terlalu banyak juga materinya, yang akan saya jelaskan sama Anda sekalian itu adalah ada 2 tugas lagi ya yang harus kemudian kalian kerjakan secara berkelompok hingga nanti minggu terakhir perkuliahan, yaitu minggu ke-16. Sebelum tadi memulai kelasnya, apakah ada yang sudah sempat intip-intip LMS? Mungkin ada nggak yang udah sempet intip-intip LMS? Sudah, Bu. Sudah? Oke, saya share dari mungkin biar kalian nggak bingung seperti apa yang saya maksudkan. Saya perlihatkan dulu LMS-nya ya. Sudah kelihatan di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Di minggu ini, yaitu minggu 11, saya akan menjelaskan 2 tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas kecil 2 serta tugas besar 2 kalian ya. Yang mana tugas kecil ini harus dikumpulkannya di 22 Desember dan bersamaan dengan itu kalian juga secara simultan harus sudah memulai tugas besar 2 kalian yang nanti akan dievaluasi di minggu ke-16 perkuliahan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Lalu seperti apa sih detail tugas tugas kecil 2 maupun tugas besar 2-nya? Oke, saya akan jelaskan di sini. Kelihatan jelas PowerPoint-nya? Jelas, Ibu. Nah, seperti kalian ketahui ya, kalian sudah saya bagi kelompok menjadi ke beberapa kelompok. Ini juga sudah dimulai sejak tugas 1 kemarin ya, tugas kecil 1. Jadi untuk pengerjaan tugas kecil 2 maupun tugas besar 2 silahkan dikerjakan menurut daftar kelompok ini, tidak ada yang berubah ya. Nah, saya mau jelasin untuk tugas kecil 2 kalian dulu ya, dimana tugas kecil 2 ini bobotnya sebesar 20% dari total nanti 100% penilaian yang saya berikan ke kalian. Ya, waktu pengerjaannya ada di minggu 11, yaitu mulai dari hari ini hingga nanti tanggal 22 Desember minggu 13. Jadi minggu 13 bisa langsung dikumpulkan di Microsoft Teams seperti biasa. Pengumpulannya seperti biasa juga di Microsoft Teams. Cukup kalian kumpulkan dari 1 orang saja yang menjadi wakil dari tiap masing-masing kelompok. Namun, link yang kalian kumpulkan di Microsoft Teams itu silahkan diisi di LMS oleh semua mahasiswa. Seperti itu ya. Nah, format pengumpulannya untuk tugas kecil 2 ini silahkan kumpulkan dengan cara desainnya itu landscape, ukurannya kurang lebih A2. Jadi cukup menjadi nantinya 1 lembar karya yang dibuat secara digital dan diharapkan dibuat dengan menarik ya. Software yang dipakai dipersilahkan memakai software apapun, bebas. Nah, soal yang harus kalian kerjakan adalah, kalian kan waktu minggu ke-9 itu sudah belajar mengenai teori bioklimatik, biofilik, dan biomimetik. Betul ya? Masih ingat kan? Halo. Masih, Bu. Nah, oke. Setelah kalian mempelajari kita kuliah terkait teori bioklimatik, biofilik, dan biomimetik itu, diharapkan mahasiswa itu sudah memahami perbedaan antara ketiganya, lalu juga harapan lainnya adalah kalian bisa kemudian mencari contoh satu buah gedung yang mana dia itu punya konsep antara bioklimatik, biofilik, maupun biomimetik. Dipilih aja kalian mau pakai konsep atau teori yang mana. Ya, contohnya misal, kemarin waktu kita menjelaskan terkait biomimetik itu contohnya kan Eastgate Building di Harare, Zimbabwe. Ingat nggak yang kayak rayap itu, kayak sistem udaranya diambil dari
sarang rayap, ingat nggak? Nah, Ingat, Bu. contohnya adalah poster dari bangunan Eastgate Building di Harare sebagai bagian dari contoh biomimetic di level behavior. Dalam poster tersebut terdapat ilustrasi bangunan, penjelasan singkat mengenai lokasi bangunan, fungsi bangunan, diakhiri dengan penjelasan keterkaitan sistem kerja bangunan dengan teori dari biomimetic, misalnya seperti itu. Terus contoh pengerjaannya, misalnya ini ngomongin juga terkait kalau yang ini tuh biomimikri ya, diambilnya dari si terenggiling gitu ya. Nah, armadillo ini dijadikan sebagai konsep biomimikri gitu. Kalau yang ini tuh ceritanya kira-kira seperti ini nanti implementasinya kalian. Jadi boleh milih, mau milih biofilik, bioclimatic, atau biomimetic untuk kemudian dijadikan output seperti ini. Paham sampai sini? Oke. Itu untuk tugas kecil satu kalian ya, yang dikumpulkan di minggu ke-13. Silahkan langsung dikumpulkan saja nanti sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Di Microsoft Teams nanti akan saya sediakan linknya. Kalian juga jadinya tinggal sesuaikan saja pengumpulannya dengan deadline yang sudah ditentukan tadi di sini ya, di 13 Desember biasanya saya minta pengumpulannya itu dilakukan sebelum kelas berlangsung, jadi sekitar jam 11 mungkin di tanggal 22 Desember itu untuk tugas kecil 1. Sekarang, tugas kecil 2, oke? Kalau misalnya sudah dipahami tugas kecil 2-nya, sekarang kita berlanjut ke tugas besar 2 ya. Nah, tugas besar 2 ini waktunya cukup panjang, namun tidak demikian tiba-tiba kalian selesai BIM salah BIM, jadi apa prok gitu terus selesai aja kumpulin ke saya. Nggak bisa seperti itu. Kita akan melaksanakan banyak asistensi untuk tugas besar 2 kalian ya. Seperti apa tugasnya, lalu juga desain asistensinya harus bagaimana dilakukan, itu yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi tugas besar 2 kalian ini adalah isinya itu untuk kalian lakukan atau kembangkan selama kurang lebih 6 minggu perkuliahan ya. Dimulai mungkin kalau dari hari ini kan hanya introduksinya saja ya. Jadi kalian bisa mulai berprogres itu mungkin dimulai sampai persiapan di minggu depan asistensi 1 gitu ya. Ini pun sama sistem pengerjaannya secara berkelompok dan nanti lokasi pengumpulannya juga sama seperti biasa. LMS-nya hanya cukup link pengumpulan Microsoft Teams saja dan Microsoft Teams-nya itu adalah file PDF-nya ya. Nah, untuk format pengumpulannya yang ini potret atau landscape-nya kalau saya bilang bebaskanlah ya sama saya. Potret atau landscape-nya silahkan aja gimana kalian, yang pasti adalah harus nanti itu kalian kerjakan secara digital, lalu juga harus jelas, detail, dan implementatif ya pengerjaannya, lalu softwarenya juga masih dibebaskan, apa saja boleh. Nah, ada namun lokasi yang dianalisis secara khusus, yaitu gedung FIK. Lantai 3 untuk kelompok 1, 3, 5, dan 7 ya untuk kelompok yang ganjil, dan lantai 4 untuk kelompok yang genap, kelompok 2, 4, dan 6. SketchUp untuk gedung FIK-nya sudah terlampir, jadi kalian nanti tinggal menyesuaikan kebutuhannya dengan tor tugas, dengan soal tugas. Nah, soalnya seperti apa? Soal yang harus kalian kerjakan itu adalah ibaratkan nanti lantai gedung FIK di lantai 3 dan lantai 4 itu tuh harus diisi poin-poin green sheet indoor health comfort yang sudah kalian pelajari di minggu 6 perkuliahan ya. Nah, poin yang harus kemudian dijelaskan atau dianalisis itu ada 6 poin dari total 7 poin IHC. Yaitu IHC 1 terkait pemasangan monitor CO2 pada area yang memiliki kepadatan tinggi, IHC 2 pemasangan signage ya, lalu IHC 3 pemilihan material non-toksik, IHC 4 pengecekan lokasi bukaan untuk akses pemandangan keluar, IHC 5 pemilihan lampu hemat energi,
Dan IHC 7 pemilihan material yang dapat meredam suara bising ya. Keseluruhan ini harus kalian bisa analisis. Jadi nanti jika kalian bingung, kalian bisa jadikan catatan perkuliahan minggu 6 kalian sebagai panduan tugas ya. Dan dimulai dari minggu depan, setiap minggu akan diadakan asistensi. Ya, setiap kelompok dapat mengasistensikan progres tugasnya pada dosen pengampu kelas, yaitu pada saya. Nah, nanti tugas harus dikumpulkan, dipresentasikan, serta kita evaluasi pada perkuliahan minggu ke-16. Nah, walaupun yang dianalisis adalah tempat yang sama, namun setiap kelompok dapat memiliki pemikiran serta analisis berbeda dalam mengimplementasikan poin-poin IHC yang 6 poin tersebut. Jadi output tugas kalian akan sangat bervariasi. Lalu jika ada anggota kelompok yang nggak aktif, tidak ikut mengerjakan tugas, itu pun kalian bisa laporkan ke saya. Untuk kemudian saya tindak lanjuti agar nanti penilaiannya fair ya. Rubik penilaiannya proses asistensi 35% dari nilai keseluruhan tugas, keaktifan anggota 15%, serta hasil akhir atau produk pengumpulan 50%, seperti itu kurang lebih. Nah, jadinya silakan nanti Anda sekalian lihat catatan ini ya. Di sini kan udah ada cara. Oh, untuk kayak kemarin kita udah diskusi untuk menyimpan CO2, monitor CO2 itu harus gimana, misalnya di dalam sebuah gedung gitu, kenapa, alasannya apa, lalu juga kalau untuk penyimpanan signage baiknya di mana, terus juga untuk menilai berapa persen view yang bisa dilihat itu seperti apa caranya, itu kan kalian udah tahu semua ya, sampai milih material, terus juga milih material untuk bising, lampu, dan sebagainya. Itu menurut saya kalian sudah paham gitu caranya seperti apa. Namun jika lupa, bisa menggunakan materi ini untuk guideline kalian. So nanti kalian ngerjainnya itu adalah ada misalnya satu halaman summary seperti ini ya. Di satu halaman pertama atau halaman terakhir itu akan menjadi seperti ini. Dari 3D-nya kalian bisa jelaskan gitu. Oh, ini yang namanya view keluar itu seperti ini. Oh, ini yang diharapkan jadi tempat penyimpanan monitor CO2. Oh, di sebelah sini adalah pakai kemudian material supaya menghindari bising secara optimal. Yang ini pakai material ramah lingkungan, yang ini lampu hemat energi. Nah, itu summary-nya jadi net zero building, silahkan kalian buat. Namun, di setiap halaman sebelumnya atau selanjutnya gimana konsep kalian nanti, kalian harus menjelaskan analisis dari setiap poin-poinnya. Misalnya analisis nomor 1, pemasangan monitor CO2 yang memiliki area kepadatan tinggi misalnya. Kan kamu udah punya nih nanti denah FIK-nya ya, kalian bikin dari yang saya supply SketchUp-nya gitu. Nanti kalian kemudian analisis gimana dan kenapa. Bukan cuman seperti ini saja, namun harus bisa dianalisis mengapanya gitu. Pemilihan untuk menyimpan di poin A, B, C, dan seterusnya, seperti itu. Jadi halamannya tidak dibatasi, ya. Dan analisis setiap kelompok juga bisa disesuaikan dengan pemikiran, pemahaman kelompoknya masing-masing untuk setiap poin IHC yang harus kalian jabarkan, seperti itu. Nah, oke. Setiap minggu kita lakukan asistensi, kalian yang kasih tahu saya, kalian akan mengasistensikan apa. Dari saya sendiri, saya nanti akan paling menanyakan terkait dengan apa yang kalian kirimkan dan juga berikan ke saya setiap minggunya. Terkait 6 poin tadi. Sampai sini bisa dipahami tugas untuk tugas 2-nya, tugas besar 2? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, mau itu dari tugas kecil 2 maupun tugas besar 2 supaya nanti enggak salah arah gitu mengerjakannya. Ada enggak yang mau ditanyain? Boleh loh, silahkan. Biasanya kan kalian suka semangat, banyak bertanya kelasnya. Boleh loh, silahkan.
Halo, halo. Bisa dipahami semuanya? Sulit enggak? Halo? Bisa Bu, bisa dipahami Bu. Berarti nggak ada masalah so far. Kalau dari penjelasannya bisa oke-oke aja kalian. Sudah oke berarti untuk tugasnya? Sudah Bu. Oke, berarti kalau seperti itu, kalian tinggal cek kelengkapan dari tugasnya tadi ya, saya sudah masukkan semua di LMS. Oke? Jadi nanti kalau misalnya butuh untuk langsung bertanya dan lain-lain, bisa cek langsung di LMS semua. Untuk tor tugasnya sudah saya masukkan di sana. Untuk tugas besar 2 tadi, saya tidak jadi nyuruh kalian potret bebas aja. Mau landscape, mau portrait, boleh ya. Formatnya yang penting isi di dalamnya yang harus sesuai dengan kriteria, gitu aja ya. Oke, berarti saya bisa lanjutkan ke materi hari ini ya, kalau udah kalian sudah merasa memahami dengan apa yang tadi saya jelaskan terkait tugas besar 2 maupun tugas kecil 2. Silahkan dikerjakan secara berkelompok, dan kalau misalnya kalian merasa, oh Bu, yang ini teman saya nggak suka ngerjain, kok saya capek sendiri ya, dan sebagainya gitu, kalian merasa seperti itu, nanti dilaporkan aja ke saya yang akan menindaklanjuti mahasiswa tersebut ya. Jadi jangan takut misalnya, aduh saya jadi nggak enak nih atau gimana, nggak usah merasa seperti itu. Kita perlu membiasakan penilaian yang fair, jadi silahkan kalian nanti boleh lapor ke saya kalau misalnya kalian rasa tidak ada yang kemudian nggak fair gitu dari apa yang dilakukan oleh teman-temanmu saat kalian harus bekerja secara kelompok ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kelas berlangsung, saya juga mau absen kalian dulu karena lumayan ya di sini banyak gitu kan mahasiswanya, jadi saya absen dulu. Biar tenang nanti, nggak lupa-lupa jadinya. Nanti yang saya panggil silahkan raisen atau bilang ada atau tidak ya. Nugraha Alamsyah. Nugraha Alamsyah? Nggak ada. Agatha? Ada Bu. Agatha ada? Ada Dimas? Bu. Ya, Dimas? Ada Bu. Wahyu? Wahyu? Hadir Bu. Filsa? Ada Bu. Mana Filsa? Oh ya, ada. Dandi? Oke. Frahita? Hadir Bu. Goldi? Hadir Bu. Fatih? Asventania? Asventania? Nggak ada. Oke, Baby? Nggak ada. Terinza tadi dispen. Haidar? Hadir Bu. Oke. Terus Rara dispen juga. Farel? Hadir Bu. Farel ada. Maulida? Hadir Bu. Dekrit? Dekrit? Halo, Dekrit ada? Tidak ada. Terus Fahmi? Hadir. Sorry, ada yang kelewat. Nabila?
Hadir, Bu. Oke, Salsabila, Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. Denisa, nggak ada. Ahmad Zaki, nggak ada. Meilinda, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Ayu Ramadianti, Hadir, Bu. Ahmad Gazi, Hadir Ibu. Arifah, tidak. Arifah Putri, halo. Hadir, Bu. Ada. Erza, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Bu. Marina, Hadir, Bu. Azra, Hadir, Bu. Rafliandi, Hadir, Bu. Asmahan, Hadir, Bu. Igit, Safa, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Galuh, oh iya Dispen, Larasativi, Hadir, Bu. Dina. Hadir, Bu. Oke. Ada yang kelewat nggak absennya? Aman ya? Sekarang saya akan share screen untuk materi hari ini. Bisa kelihatan di layarnya? Bisa, Bu. Oke, kita ngomongin terkait materi tambahan ketiga dari teori-teori apa aja sih kira-kira yang harus kalian pahami kalau mau ngomongin desain keberlanjutan. Setelah kemarin kalian belajar net zero building, net zero emission, terus juga kalian belajar biofilik, bioclimatic, biomimetic gitu ya. Sekarang yang akan dipelajari adalah arsitektur vernakular. Mungkin kalau kita bahas arsitektur vernakular, kalian sudah lebih sering mendengar mungkin ya, terutama kalau yang tahun lalu ikut PKKM arsitektur dan interior Nusantara gitu ya. Karena apa? Karena ya arsitektur vernakular itu kan ya memang bahasannya ada di arsitektur dan interior Nusantara seperti itu ya. Lalu 2 minggu yang lalu kita juga udah sedikit membahas terkait apa sih itu passive design gitu. Yang kemarin kita ngomongin di bioclimatic ya. Passive design sebuah desain yang kemudian mengikuti alam itu seperti apa gitu. Bioclimatic yang kemarin kita bahas sebagai nanti arsitekturnya itu tuh merunut pada iklim mikro yang ada di sebuah tempat sehingga bisa sangat spesifik dan menyesuaikan keadaan tempat tersebut seperti itu ya. Nah, di sini harapannya dengan mempelajari materi hari ini kalian memahami dengan lebih dalam lagi. Kenapa pada akhirnya arsitektur vernakular yang kemarin udah dibahas waktu kita bahas bioclimatic itu bisa menjadi solusi dari konsep passive design seperti itu ya. Nah, yang akan dijelaskan hari ini ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana arsitektur vernakular itu serta perkembangannya, lalu juga contoh studi arsitektur tradisional Sasak.
Ngomongin vernakular pasti nggak jauh-jauh ya, apapun itu harus kalian pahami kalau belajar itu pasti seringkali dari definisinya. Vernakular sendiri biasanya seringkali dikaitkan atau juga diartikan gitu ya dengan istilah rakyat, masyarakat, serta kebiasaan dan aturan umum yang enggak tertulis ya. Namun walaupun tidak tertulis tetap diikuti. Nah, kalau kita ngomongin vernakular, sebetulnya kamu mungkin seringkali membahas terkait dengan kebudayaan, apalagi sekarang kalian itu kebanyakan sudah atau sedang belajar di mata kuliah merancang 5 ya, kamu itu banyak pasti yang mau milih kebudayaan. Tapi kemungkinannya adalah kalian itu sering kali mengartikan kebudayaan ini sebagai sebuah artefak, benar nggak? Implementasinya apa? Dari kain batik, Bu, dari baju adatnya, atau dari apapun itulah pokoknya yang sifatnya artefak. Padahal kalau kita ngomongin kebudayaan ya, itu tuh adalah belief and ethos gitu. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kemudian menjadi keseharian kita, kebiasaan kita, itulah kebudayaan. Nah, selain kepercayaan, lalu juga kebiasaan, sebuah kebudayaan itu pastinya salah satunya dipengaruhi oleh seperti apa sih kondisi dari lingkungan alam dan juga lingkungan sosial sebuah lingkungan ya, atau sebuah tempat seperti itu. Nah, dari situ ketika kita sudah punya kebudayaan tadi yang dihasilkan dari 2 hal atau 2 variabel di atas yang sudah saya jelaskan barusan, akan kemudian tarik-tarikan dengan kebutuhan juga yang dihasilkan oleh insting manusia, sehingga terjadilah kebiasaan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dengan kata lain, yang disebut sebagai arsitektur vernakular itu adalah arsitektur yang dibangun pada umumnya oleh masyarakat, biasanya sih bukan arsitek, karena kan zaman dulu mana ada arsitek ya gitu, yang mengenyam pendidikan, maksudnya itu tuh secara formal gitu, belum ada ya sebagai arsitek di suatu tempat pada rentang waktu tertentu. Nah, aspek sosial atau tradisi bukan satu-satunya penentu jenis arsitektur vernakular, tapi kondisi alam serta sekitar yang menjadi faktor utama pertumbuhan dan perkembangannya. Balik lagi, selalu diingat, passive design, bioclimatic itulah yang kemudian menjadi faktor utama pertumbuhan dan perkembangan dari arsitektur vernakular di sebuah daerah. Kalian juga mungkin pernah lihat kan ya, rumah adat gitu, ada Toraja, ada Batakaro, ada banyaklah jenis rumah sasak, sade gitu. Itu Indonesia tuh punya banyak banget jenis arsitektur vernakular yang mana dari satu daerah aja, misalkan kita bahas di Sumatera, nggak satu ya jenisnya. Rumah Gadang sama rumah Batakaro berbeda. Karena apa? Karena balik lagi tadi ada unsur bioclimatic, ada unsur kedaerahan. Passive design itu yang lingkup pembahasannya sangat mikro, jadi menghasilkan kemudian luaran desain yang sangat spesifik seperti itu. Nah, karakter dari arsitektur vernakular itu biasanya adalah aspek prosesnya itu jadi learning by doing, karena kan bukan arsitek seperti sekarang ya yang sudah bisa dibantu oleh pemikiran terkait struktur, lalu juga kalian dibantu oleh komputasi misalnya, belum juga banyak referensi gitu. Jadi kalau dulu waktu bangun arsitektur vernakular, leluhur-leluhur kita itu proses desainnya itu tuh ya trial and error saat dibangun gitu. Lalu juga biasanya sangat terlihat
perbedaan dan juga variasi saat bangunan itu menyesuaikan dengan penggunaannya oleh individu di masing-masing daerah. Selain itu, biasanya menyesuaikan dengan iklim dan juga seperti apa sih di lingkungan sekitar, akhirnya akan ada banyak penambahan atau juga pengembangan desain gitu ya. Nah, menurut Rapoport terdapat pembagian klasifikasi jenis dan bangunan itu ke dalam beberapa hal, yaitu ada 3 jenis klasifikasi bangunan. Yang pertama adalah bangunan primitif atau tradisional, terdiri dari sangat sedikit jenis bangunan, model tertentu dengan beberapa variasi individu, dibangun oleh semua lapisan masyarakat pada lingkungan tradisi tertentu, sifatnya sakral dan pantang untuk diubah. Lalu ada yang menjadi bahasan kita, yaitu vernakular, terdiri dari lebih banyak bangunan. Meskipun terbatas jumlah dan jenis bangunannya, variasi individu lebih dominan dibandingkan dengan jenis model atau style tertentu. Dan ada bangunan modern, seperti apa yang biasa kalian lihat sekarang ya, terdiri dari banyak banget jenis bangunan yang berbeda. Setiap bangunan dibuat orisinil atau asli dari desainer meskipun terdapat perubahan. Dirancang dan dibangun oleh tim spesialis, tidak dapat dikerjakan oleh setiap orang karena tadi punya kekhasannya masing-masing. Oke, nah untuk memahami arsitektur vernakular ini kita harus memahami juga adanya perbedaan filosofi timur dan filosofi barat ya. Yang menurut Mariono 85 itu bisa dibagi menjadi keempat variabel. Yang pertama dari cara pandang. Ketika kita membahas arsitektur vernakular, terutama di Indonesia gitu ya, kita sangat menjunjung filosofi ketimuran ya, atau filosofi orang timur gitu ya, yaitu Indonesia salah satunya, di mana objek itu dianggap sebagai sebuah makrokosmos, ingin menyesuaikan alam dengan apa sih yang kalian terjadi atau rasakan di alam dan juga kejiwaan kalian atau individu-individu. Lalu juga arah biasanya filosofi timur itu masih banyak banget yang pemikirannya itu tuh menuju ke arah-arah mistikal gitu ya, mistis. Terus ke hal-hal yang sifatnya abstrak dan juga biasanya gitu, itu tuh bisa terlihat dari penataan layout ruangan. Bentuk perkembangannya biasanya memutar dari sebuah arsitektur vernakular itu dan karakteristiknya itu sangat spiritual. Dari mulai misalnya kalian mungkin bisa tahu ya, pembagian konstruksi aja tuh kayak, oh kalau di bawah itu tuh bukan buat manusia normal, bukan buat manusia masih hidup misalnya gitu. Ibaratkan untuk roh-roh misalnya. Lalu area tinggal itu di tengah. Kalau di atas itu tuh diibaratkan dengan kayangan, seperti apa manusia ketika sudah meninggalkan bumi, untuk kemudian leluhur yang dianggap sudah masuk ke surga. Hal-hal seperti itu seringkali kita pelajari ya ketika ngomongin arsitektur vernakular. Sangat berbanding terbalik dengan filosofi barat gitu, yang punya cara pandang melihat objek itu sebagai mikrokosmos, ingin menguasai dan mengeksplorasi alam. Manusia itu tuh adalah misalnya yang harusnya memahami alam itu harus dikuasai dengan cara yang seperti apa, harus dieksplor terus. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi pemikiran dari filosofi barat. Nah, lalu kalau misalnya tadi filosofi timur tuh banyak yang sifatnya abstrak, mistik gitu. Kalau kita ngomongin filosofi barat, sangat rasional dan eksakta ya. Jadi sains itu berkembang karena misalnya banyak berkembang saat ini tuh melalui adanya filosofi barat gitu ya, ke arah yang sangat rasional sains itu dan eksakta. Lalu juga kalau di timur tadi pemikirannya biasanya abstrak, di barat itu tuh sangat jelas ya. Nah kalau misalnya arahnya itu nanti ada di penataan layout ruang, kalau di filosofi timur, di filosofi barat itu biasanya bisa dilihat dari bagaimana masa bangunan itu kemudian tertata, konstruksinya seperti apa, bentuknya supaya tidak berbahaya itu gimana. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian difikirkan.
Lalu bentuk perkembangannya biasanya linear ya, lurus. Dan karakteristiknya materialistik dan juga rasionalistik. Nah, seringkali karena adanya filosofi barat yang kemudian mungkin di beberapa abad terakhir ini mendominasi, masyarakat timur pun seringkali ingin mengadopsi hal tersebut. Namun yang awalnya kita itu sudah menyesuaikan dengan alam gitu, tergerus oleh modernisasi filosofi barat atau budaya barat, akhirnya banyak juga mengakibatkan hilangnya pada akhirnya arsitektur lokal atau arsitektur vernakular, ya. Nah, disayangkan karena apa? Karena pada akhirnya hal-hal yang tidak berkelanjutan itu tuh terjadi, dilakukan desain-desain tidak berkelanjutan gitu kan. Kalau ngomongin sekarang ilmu desain keberlanjutan secara khusus, baru akhir-akhir ini gitu kan, ketika kita menyadari, oh dunia itu sudah, bumi itu sudah rusak ya, banyak sekali kerusakannya. Ada isu apa sih yang harus kemudian kita pikirkan kembali? Orang-orang pada akhirnya kembali membahas terkait sesuatu yang vernakular, yang sangat kedaerahan, mikroklimatik, itu tuh ketika kita udah tahu, oh iya ya harusnya kita tuh belajar dari alam, dari apa yang leluhur kita sudah kerjakan dulu gitu. Mereka tuh sudah ngasih hal-hal yang sebetulnya sangat berkelanjutan gitu implementasinya. Sekarang baru kita sadari untuk kemudian harus dikembangkan lagi, seperti itu kurang lebih ya. Sehingga kita sebagai, atau kalian mungkin sebagai arsitek atau mungkin kalian lebih tepatnya interior arsitek ya disebutnya gitu, mulai bisa memikirkan gitu, dari cara pandang ini sebetulnya nggak semuanya ajaib, nggak semuanya kemudian buruk gitu kan, mistikal. Mungkin kalian rada kayak, ya masa Bu gitu, saya tuh generasinya juga generasi Z Bu gitu, masa saya harus mikirin yang masih roh-roh seperti itu? Ya mungkin nggak seperti itu, tapi ditarik ke ranah yang lebih rasional gitu. Oh gimana ya caranya kalau misalnya kita ngomongin arsitektur masa kini dibuat secara mengimplementasikan keilmuan yang masih tradisional dibawa ke masa kini itu seperti apa. Nah, itulah yang menurut saya harus bisa kalian lakukan. Jadi saya di sini tidak mengajak Anda sekalian untuk kemudian berpikir secara mistikal lagi, nggak kayak gitu. Tapi kalian udah harus cari win-win solution-nya, gimana caranya untuk kalian itu sebagai calon-calon desainer interior bisa kemudian memahami kalau misalnya di dalam sebuah perancangan interior itu kalian bisa menerapkan unsur-unsur sustainable atau keberlanjutan dengan cara belajar dari leluhurmu. Itu harapannya ya, kurang lebih. Nah, di sini ada contoh dari apa yang sudah PUPR coba lakukan, yaitu terkait mereka itu mau bikin kebaruan dari desain rumah yang inspirasinya itu diambil dari rumah tradisional di Nusa Tenggara. Di sini sih setahu saya mereka ngambilnya dari tradisional, rumah tradisionalnya suku Sasak. Suku Sasak itu tuh di Lombok ya adanya, NTB. Di sini ada mungkin orang Lombok? Ada nggak? Halo, ada tidak? Oke, nggak ada. Saya anggap nggak ada gitu ya. Nah, di sini apa yang mau coba dijelaskan itu adalah gimana misalnya kita memahami dulu arsitektur dari rumah tradisional suku Sasak, di mana dari zoning rumahnya bisa dibagi ke dalam dua area, ada ruangan privat dan juga ruang semi private ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur potongannya, ini kan dari denahnya. Kalau dari struktur potongannya kalian bisa lihat ya, ada terasnya di luar, area yang sangat publik, lalu naik ke atas sedikit ada
perbedaan pale atau ketinggian ada di sana, kemudian bangunan semi publik, dan juga makin ke dalam bukan pakai perbandingan seperti kita biasanya ngasih dinding yang berbeda atau seperti apa. Di sana mereka juga ngasih perbedaan ketinggian, artinya ruang yang paling dalam sifatnya itu konturnya yang paling tinggi gitu, dikasihnya ketinggiannya pale-nya itu tuh paling tinggi adalah ruang dalam atau private ya, balik dalam disebutnya. Kalau ruang semi publik itu sesangkok dan ruang luarnya adalah teras-teras seperti ini ya. Nah, bangunan ini juga disebut sebagai bangunan balai tani seperti itu. Biasanya tinggi bangunannya ada di sekitar atapnya itu 2 meteran sampai 2,5 meter, dindingnya itu di 3,6 meter ketinggiannya, dan batarannya ada di 0,5 sampai 0,35 meter ya, seperti itu. Materialnya lantainya masih dibuat dari tanah. Lalu dindingnya bisa dilihat dari anyaman bambu, material atapnya dari alang-alang ya, dan jumlah ruangnya biasanya ada sekitar 3 ruang, ada sesangkok, ada jangkih, dan juga ada dalam balai atau ruang private-nya seperti itu. Bisa dilihat ya, jadi ini yang disebut sebagai denahnya. Tadi ada perbedaan dari ruang yang diimplementasikan dari perbedaan zoningnya ya. Seperti ini kurang lebih mirip dengan ini, dengan contoh yang pertama seperti itu ya. Nah, bentuk dasarnya biasanya adalah kurang lebihnya segi 4, bisa dilihat sama kalian. Luas total ruangannya itu tuh 36 sampai 40 meter persegi ya, dimana volumenya adalah kurang lebih 83,4 meter kubik. Jumlah penghuninya 3 sampai 4 orang. Kemiringannya atap lananya sekitar 20 sampai 30 derajat, dan ini atap lana, dan atap limasnya 50 sampai 60 derajat. Material selubungnya, selubung bangunan, bisa dilihat ya, penutup bangunannya dari alang-alang, dan material selubung dindingnya yang tadi dari bambu. Oke, dan material struktur di dalamnya dari kayu ketimus yang mungkin mudah sekali ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, komponen bangunan bisa dibagi kriterianya itu ke dalam 8 variabel. Yang pertama ada kebutuhan ruang dan luasan. Jadi ketika mau kemudian orang PUPR ini tuh mengimplementasikan desain yang tradisional tadi ke desain modern, mereka kemudian membagi kriteria dan komponen bangunannya menjadi 8 variabel. Yang pertama ada kebutuhan ruang dan luasan. Nah, dari hasil kajian persepsi masyarakat ditemukan bahwa luas bangunan yang diinginkan mendekati 60 meter persegi untuk hunian 1 kepala keluarga. Orientasi bangunannya biasanya berorientasi ke arah jalan pintu masuk dan keluarnya itu. Lalu pola ruang dalam mengadopsi konsep ruang dalam bangunan balai tani yang tradisional dengan dimensi ruang yang disesuaikan kebutuhan saat ini. Persepsi responden sangat responsif terhadap penerapan konsep ruang seperti pada bangunan balai tani. Keinginan tambahan adalah mendekatkan posisi kamar mandi atau toilet ke ruang tinggal, namun tidak termasuk di dalam ruang utama atau private, sedangkan toilet awalnya berupa fasilitas komunal. Ya, dan proporsi bangunan, perbandingan antara lebar bangunan dengan panjangnya menggunakan pendekatan perbandingan seperti proporsi balai tani. Faset bangunan, sosok bangunannya mengadopsi sosok balai tani Hasade yang ini. Untuk bangunan barunya nanti atap atas kemiringannya 45 derajat, sedangkan atap bawah kemiringannya 20 derajat. 45 dan 20 derajat. Lalu kolom-kolom diisi pada depan bangunan didesain mengikuti bentuk ornamen pada tiang bangunan balai tani. Dinding bangunannya difinishing dengan cat warna harmonis lingkungan dengan tekstur halus yang asalnya memakai
anyaman ya. Lalu ornamen lainnya dapat ditambahkan dengan mengadopsi bentuk ornamentasi khas sade, seperti misalnya pola-pola kain tenun sade atau anyaman dan bentuk-bentuk kerajinan lainnya. Utilitas bangunan mengikuti pedoman teknis terkait, material diusahakan agar material yang digunakan diarahkan menggunakan material atau produksi lokal, dan sistem strukturnya mengikuti pedoman teknis terkait. Yang disebut sebagai pedoman teknis terkait ini adalah apa yang biasa dilakukan atau ditemukan di arsitektur tradisional suku Sasaknya. Nah, sehingga nanti keluarlah konsep bangunan. Biasanya adalah ada teras, terus juga sesangkok atau semi private dan balai dalam. Interpretasinya nanti di bangunan yang baru ada kamar mandi atau WC yang biasanya secara komunal dibuat di luar bangunan rumah, sekarang dimasukkan ke dalam interpretasi pengembangan masa kini gitu ya. Jadi punya WC di dalam rumah tetap bisa, terus di balai dalam juga ada dapur, lalu ada kamar tidur, dan juga ada ruang keluarga. Seperti ini kurang lebihnya. Rumah tunggal dengan batas yang jelas antar kafling. Kebutuhan ruang tidur 3 ruangan, masing-masingnya 3 meter kali 3 meter persegi, ruang keluarga, teras yang luas, dapur, dan kamar mandi. Pengembangan desain terfokus pada mendekatkan posisi kamar mandi individu, namun tetap berada di luar ruang utama. Ya, sesuai dengan sifat ruang dan efisiensi jaringan utilitas air bersih dan air kotor. Bisa kelihatan ya, didekatkan dengan dapur yang sama-sama area servis. Lalu semuanya ini jadinya akan mudah dari segi plumbing dan segala macamnya gitu, karena areanya dekat area servis ya, klasifikasinya. Lalu fasad bangunan dan struktur konstruksinya bisa dilihat sangat mirip ya dengan bangunan suku Sade tadi yang sifatnya vernakular tradisi. Yang ini yang mau coba dibangun saat ini, mengadopsi fasad bentuk atap. Bisa kelihatan atapnya, atap utamanya adalah atap plana dan juga sudut kemiringannya 45 derajat. Nah, yang ini atap bawahnya 25-30 derajat. Dapat mempertahankan struktur rangka yang lama, dapat menggunakan sistem struktur rangka beton bertulang yang bentukannya belajar dari struktur rangka rumah suku Sasak yang tradisi. Lalu juga konstruksinya atap tanpa plafon ya, jadi bisa, atau misalnya jika diinginkan, oh serem nih kalau misalnya nggak ditutup plafon lagi, nggak pakai ini kan true ceiling ya, terus kemudian plafonnya nggak dipakai drop ceiling ya, bisa juga kalau mau ditutup untuk desain yang saat ini seperti itu ya. Nah, ini implementasi layout arsitektur tradisional pada rumah tinggal masa kininya. Bisa dilihat perbandingannya. Secara umum ada ngikutin tadi ya 3 tingkatan rumah, dari mulai teras, sasongko sampai balai dalamnya dibuat hingga sekarang punya struktur yang sangat mirip dari zoning blocking rumah masa kininya, sehingga pada akhirnya nanti pembangunannya menjadi seperti ini, bentuk akhir implementasi arsitektur tradisional pada bangunan rumah tinggal masa kini, yang mana inspirasinya adalah diperoleh dari apa yang dianalisis di arsitektur tradisional Sasak, kemudian disesuaikan dengan keadaan masa kini. Bisa kelihatan dari bentuk atapnya, lalu juga fasad rumahnya, walaupun materialnya dibuat sekarang itu beberapanya dibuat berbeda, namun secara keseluruhan punya kemudian unsur-unsur vernakular yang dipelajari langsung dari arsitektur tradisional. Seperti itu. Jadi harapannya saat ini tuh kalian nggak harus memahami atau bisa dan mengikuti 100% yang dibuat oleh leluhur gitu. Tapi kalian justru menerapkan ilmu baru, ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari secara modern untuk kemudian bisa mengadopsi
unsur-unsur bangunan tradisional menjadi rumah masa kini yang nanti punya efek baik untuk lingkungan. Seperti itu kurang lebih. Kalau kalian mungkin kan bukan anak arsitektur ya, tidak terlalu juga memahami seperti apa sih kemudian konstruksi dari sebuah bangunan itu harus dibuat. Namun saya yakin kalian juga harus memahami istilahnya seperti tadi menggunakan material tradisional. Oh, yang disebut sebagai material tradisional seperti apa? Oh, yang disebut sebagai material lokal seperti apa? Itu kalian harus paham. Lalu juga kira-kira nanti di interior arrangement-nya harus gimana ya? Kalau arsitek misalnya sudah membuat desain arsitektur seperti itu, saya perlu ngisi interiornya, kira-kira yang berkelanjutan itu seperti apa? Pasti kan tidak jauh sebenarnya kriterianya dengan apa yang kemudian sudah diriset oleh arsitek gitu kan, material yang dipakai, terus juga nanti menyesuaikan dengan implementasinya di lantai, di dinding, dan di langit-langit harus seperti apa, lampu yang hemat energi itu akan diperoleh dengan cara yang seperti apa, kalian bisa membantunya di interior itu, diharapkan ada kolaborasi gitu, dan pemahaman yang sama terhadap visi keberlanjutan, seperti itu kurang lebihnya harapannya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak terkait materi hari ini? Silahkan. Halo? Halo? Coba dinyalakan lagi kameranya, ada yang mau nanya nggak? Halo, halo? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Kok pada diem aja sih? Ngerti nggak? Halo? Apakah bisa dipahami materinya? Sabu, Zaki, kamu baru hadir? Kemana aja? udah dari tadi Bu. Serius ini mah. Kok pas di absen nggak ada? HP-nya mati Bu. Tadi. Halo, bisa Maaf ya, Bu. dipahami? Ya? Ya tadi HP-nya mati Bu, maaf. Jadi gak ke absen. Jadi saya udah join dari jam 1 Bu. Serius ini Bu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami nggak materinya? Bisa? Bisa Bu. Bisa ya? Nih, saya bingung kalian kayak cuma diam-diam gitu. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Nggak bingung kalian maksudnya. Jadi Bisa, Bu. halaman yang pertama tadi awal-awal adalah keadaan yang asli, vernakular, yang tradisional, tradisinya. Sekarang adalah yang mau dirubah.
dengan cara modern dibangunnya tapi belajar dari arsitektur tradisional suku Sasak tadi ya, seperti itu kurang lebih. Oke, jangan bingung ya variabelnya. Jadi yang depan itu adalah keadaan existing, seperti apa di desa Sasak itu atau di suku Sasak itu keadaannya, rumah adatnya. Yang selanjutnya adalah yang mau dibangun oleh PUPR. Ya, tahu kan? PUPR itu apa? Tahu ya? Tahu Bu, Apa? pekerjaan umum pembangunan rumah Bu. Ya, itu sebuah ini ya, apa namanya instansi pemerintah ya terkait dengan perumahan dan permukiman. Oke. Sampai sini terkait tugasnya, terkait materinya, ada yang mau dijelaskan enggak? Barangkali ada yang belum kalian pahami, silahkan. Bu, apakah harus, Bu izin bertanya, apakah Ya. harus nyari yang beririsan gitu nggak Bu? Misal bukan budayanya, arsiteknya gitu Bu. Maksudnya gimana? Beririsan yang mananya? Peririsan antara existing dan yang berarti yang barunya. Kan gini, Saya- tadi ya ketika kita bilang atau membahas arsitektur vernakular itu kan sangat microclimatic yang udah saya jelaskan di minggu ke-9 waktu kita di kelas. Nah, di Iya, sana Bu. kalian bisa memahami kalau kebutuhan satu daerah dengan daerah lainnya mungkin sistemnya berbeda. Makanya kayak misalnya orang ini kan mau bikinnya adalah rumah gitu, konsep rumah baru di Nusa Tenggara ya. Jadinya dia belajarnya pun yang ada di Nusa Tenggara gitu. Jadi kalau misalnya kamu nanya, Bu harus beririsan enggak? Ya kalau ngomongin vernakular mau nggak mau kan kita ngomonginnya passive design, microclimatic, pasti belajar ke daerah yang sangat spesifik. Karena misalnya Zaki tinggal di Bandung, tapi kamu mau bikin kemudian arsitektur vernakular di Karo, itu kan nggak akan sama gitu. Kebaruan mau itu pun misalnya kamu pakai pemikiran baru, apa yang kamu dapat di Bandung dengan apa yang dibutuhkan di Karo itu mungkin berbeda, betul kan? Di sana lebih panas misalnya, Betul Bu. kondisi tanahnya berbeda dengan di sini bangunannya itu adanya di dataran tinggi misalnya atau di dataran rendah, di sana seperti apa misalnya, itu kan harus dicek lagi ya. Nah seperti itu, jadi kalau pertanyaannya harus beririsan, konteksnya dulu yang dilihat seperti apa. Kalau mau ngomongin mau bikin kayak tadi semacam transformasi desain dari bangunan tradisional kemudian dijadikan sebagai kayak apa ya, ruhnya diambil gitu, cuman dalam pemikiran modern. Ya tentu saja kamu harus tahu kamu tuh mau mencontoh dari yang mana, nggak bisa asal cap cip cup gitu jawabannya ya. Oke Bu, paham. Kecuali kalau Anda cuman mau misalnya, Bu, saya cuman mau pakainya implementasi tradisional, implementasi material tradisional aja, bentukannya nggak harus vernakular. Misalnya saya mau bikinnya sih bentukannya bentukan modern, ide saya ya yang kekinian aja, cuman dari desain keberlanjutan itu saya mau menerapkan material sama bukaan misalnya. Jadi kalau dari segi bentuk saya nggak mau ngikutin atau zoning blockingnya saya nggak mau ngikutin ya, berarti kan itu hanya itu kamu nggak bikin arsitektur vernakular ya gitu. Jadinya kamu cuman bikin atau menerapkan beberapa poinnya saja, itu juga diperbolehkan gitu. Cuman balik lagi, jadi kalian itu konteksnya butuhnya apa. Kalau kita ngomongin bahasan kita hari ini vernacular architecture, tentu saja harus apple to apple ya dibikinnya gitu, sebanyak mungkin kemiripannya. Tapi kalau misalnya kalian tidak berniat untuk membuat yang seperti itu, hanya ingin mengimplementasikan beberapa variabel aja dari yang tadi tuh detail banget kan 8 variabel gitu, ya nggak apa-apa juga mungkin kalau memang kebutuhannya seperti itu gitu. Jadi balik lagi, yang namanya desain itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jawaban desain itu bisa sangat beragam ya. Desain itu kemungkinan jawabannya sangat beragam, disesuaikan dengan apa? Dengan konteksnya. Jadi untuk mendesain, sebelum tahu hasil akhirnya, kalian harus pahami dulu konteks
dari desain tersebut seperti apa yang dibutuhkan, permasalahannya apa, ya. Perkara misalnya kalian mau menyelesaikan suhu panas saja atau silau, itu kan bisa banyak banget ya, bisa ditutup sama curtain, bisa juga nggak usah ditutup, biarin aja gitu. Saya pakai sandblast aja nanti di stikerin. Bisa juga kalian pakai vitrase biar masih ada, misalnya sejauh mana ditutupnya gitu, masih pengen ada silau-silau yang masuk, jadinya pakai vitrase. Atau misalnya ya diganti aja jendelanya langsung gitu misal. Itu kan adalah jawaban semua ya, tapi seperti apa dulu konteksnya. Ketika kalian memahami, oh konteksnya itu adalah yang namanya silau itu tuh cuman ada di sore hari misalnya, ketika matahari itu mulai turun di jam 2 ke jam 4, panasnya di situ. Siang atau pagi sebelum itu dan juga malam sangat dibutuhkan jendelanya. Mungkin berarti kalau kayak gitu baiknya kita punya 2 jenis misalnya. Ditutupnya ada vitrase dan juga gorden. Jadinya kalau siang-siang ya pakai vitrase aja nggak apa-apa, tapi kalau di jam-jam segitu udah nggak kuat panas, bisa ditambahkan gordennya, kemudian ada 2 lapis. Misalnya, itu kan sesuai konteks ya. Benar nggak? Tapi kalau kalian nggak tahu analisis secara jelasnya, nanti kamu bisa langsung ngomong, ya udah sih diganti aja jendelanya gitu, ditutup permanen misalnya. Ya nggak salah sih, nggak akan jadi silau. Tapi kan ketika kita tahu konteksnya, oh ngeganggunya cuma 2 jam, jangan ditutup, berarti cukup ditutupnya pakai hal-hal yang sifatnya bisa kita adjust gitu. Mau kamu pakai curtain itu kan banyak juga ya jenisnya ya. Mau pakai sunblast, kalau sunblast jangan, nanti nggak baik misalnya, ketutup juga jadinya view keluar, kan di stikerin ya, nggak butuh yang seperti itu. Oh ya udah, berarti yang terbaik kemungkinan pakai curtain misalnya, disesuaikan aja jenis curtainnya seperti apa. Nah, itulah memahami konteks yang saya maksudkan ya. Jadi dalam mendesain sejatinya benar salahnya itu tuh bisa banyak banget jawabannya. Kalian tuh punya banyak banget nanti gitu jawaban yang mungkin bisa jadi ide-ide ketika kalian menghadapi sebuah masalah. Jawaban permasalahan itu bisa banyak banget. Namun di sini yang harus kalian pahami balik lagi adalah konteksnya ya. Seperti itu jadinya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaannya? Ada lagi yang belum diabsen? Oke, kalau sudah diam semua, sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap kalian sudah memahami ya semua materi yang hari ini saya sampaikan, dari mulai untuk penugasan maupun materi desain dari arsitektur vernakular, seperti itu ya. Kita ketemu lagi minggu depan, jadi silahkan sekarang mungkin bisa sudah mulailah kontak kembali teman-teman sekelompoknya untuk kemudian kalian kerjakan tugasnya, nyicil mau seperti apa. Minggu depan saya mau lihat progres dari tugas kelompok yang tugas besarnya sudah bisa mulai saya lihat apa yang sudah dikerjakan, dan juga untuk tugas kecil satunya juga bisa kalian simultan cicil ya, seperti itu. Oke, itu aja materi dari saya hari ini. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kelasnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.